Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Nggak ada yang sakit ya? Kalau Kita kemarin-kemarin? baik juga. Alhamdulillah. Semoga seterusnya sehat ya. Amin. Ibu absen dulu deh. Fatima Azara, Hadir, Bu. Kanaya, Budi Administrasi, Hadir. masuk semua. Masuk, Bu. Oke. Jadi untuk pembelajaran IPS hari ini tentang pergerakan nasional. Tapi Ibu mau tahu dulu nih, pelajaran minggu lalu masih ingat nggak? Masih. Masa? Serius. Kalau masih ingat, materinya apa? Tentang penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang, ya betul. Kalau benar penjajahan Jepang, apa aja yang kalian ingat apa aja? Ada rusak. Satu-satu dong. Satu-satu. Penjajahan Jepang menjadi Indonesia selama 3,5 tahun. Ya benar. Ada lagi? Hiroshima Nagasaki. Ya. Adanya rusak. Kalau Hiroshima Nagasaki itu tanggal berapa ya? 89 10 Januari. Nah kan, lupa kan. November kayaknya, Bu. 6 dan 9 Agustus. Oh iya, Bu, ya, Bu. Iya. Oke. Itu kan pelajaran minggu lalu ya. Karena kemarin itu penjajahannya, materi minggu ini tentang pergerakan nasional selama penjajahan. Kita kembali lagi ke zaman Belanda tentang pergerakan nasional di zaman Belanda. Yang pertama itu ada Stovia. Jadi Stovia ini bukan organisasi ya, tapi Stovia ini merupakan sekolah yang akan mencetak para tokoh untuk membuat organisasi pergerakan nasional. Ibu ada video, kalian tonton dulu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Diperhatikan. Halo Sobat Retno Dudilah Polansia. Tahukah kamu kalau Fakultas Kedokteran UI pada zaman koloni? Dibaca. Halo Sobat Retno Dudilah Tahun 1902, Sekolah Dokter Jawa atau Dokter Jawa School berubah menjadi Stovia. Ini bahasa Belandanya. School Thought Opleiding van Inlandse Artsen. Lama pendidikannya menjadi 8 tahun, terbagi menjadi 2 tahun bagian persiapan dan 6 tahun bagian kedokteran. Jadi sekolah Stovia ini mencetak dokter-dokter yang akan digunakan selama masa penjajahan penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Baru hak praktek ditambah dengan ilmu kebidanan. Penerimaan elef baru ditingkatkan menjadi 150 orang dan terbuka bagi pemuda dari luar Jawa. Lulusan Stovia bertitel Inland Arts. Diizinkan melakukan Geneesheer and Verloskunde atau kedokteran dan kebidanan, dan berhak sebagai apotek Honda Geneesheer atau farmasi kedokteran. Tahu kan farmasi? Tahu, Bu. Ini jualan obat. Iya benar. Yang dia apotek mabuk. Iya. Polansia. Tahukah kamu Benar. kalau Fakultas Kedokteran UI pada zaman kolonial bernama STOVIA? STOVIA adalah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Saat ini sekolah ini telah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pelopor STOVIA adalah Sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa dibuka pada 1851. Latar belakang Sekolah Dokter Jawa didirikan sebagai pertimbangan mendirikan sekolah khusus petugas vaksin untuk menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan wilayah Karesidenan Banyumas. Situs Provinsi DKI Jakarta, menjelang akhir abad ke-19 atau 1902, Sekolah Dokter Jawa ditransformasikan ke dalam STOVIA.
Tujuannya untuk menciptakan tenaga-tenaga medis di berbagai daerah. Selain itu, melaksanakan di Rumah Sakit Tentara Batavia. Pada awalnya pendidikan di STOVIA diharuskan menggunakan pakaian daerah, baju, kain, lampuan, dan kaki telanjang bahasa pengantar yang dipakai memakai bahasa Belanda. Nah, dari kalian kan udah nonton video nih. Apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa tahu atau kalian mau ada pertanyaan mungkin? Apa yang didapatkan? Iya, kalau ada pertanyaan juga. Aku mau nanya, murid-murid yang bersekolah di Stovia itu apakah orang Indonesia atau orang Belanda atau campuran? Kalau ini sendiri kan awalnya dari dokter Jawa. Kalau dokter Jawa itu khusus orang-orang Jawa. Diganti Stovia untuk orang luar Jawa. Jadi isinya tuh pribumi. Karena kan Stovia ada tadi dijelaskan itu salah satu yang I itu inland kan, inland itu artinya pribumi. Jadi khusus pribumi. Namun pengajar-pengajarnya yaitu dari orang-orang Belanda itu sendiri. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau nanya. Tadi kan di situ dijelaskan kalau pendirian sekolah dokter Jawa itu khusus untuk mencetak petugas vaksin untuk menangani cacat. Nah, kalau misalkan pasiennya sendiri kan dulu tuh ada kesenjangan sosial antara orang pribumi dengan orang Belanda. Mereka kira-kira bisa bertugas, mana sih ngomongnya? Mengobati hanya orang Belanda aja atau orang Indonesia yang terkena cacar juga? Orang Indonesia yang terkena cacar juga. Kan Belanda menjajah Indonesia, memanfaatkan semua yang ada di Indonesia termasuk para penduduknya. Kalau penduduknya sakit, ya Belanda juga harus merawat. Karena kalau tidak dirawat, mereka akan kekurangan tenaga pekerja dari Indonesia itu sendiri. Itu, terima kasih. Bu, mau nanya deh, tadi singkatan dari Stovia itu apa sih? Tadi itu mana ya? Nah, School Taught Operating Fund Inland Action. Bahasa Indonesianya apa? School Taught Operating Fund Inland Action. Yang jelas ini sekolah kedokteran khusus pribumi. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Ada nggak siswa-siswa yang lulus dari sekolah dokter Jawa atau sekolah Stovia ini yang menjadi tokoh yang terkenal yang kita kenal sampai saat ini? Kalau kalian pernah dengar nggak sih Budi Utomo? Tahu Bu? Nah, Bu, Nah, itu pendirinya lulusan dari Stovia, namanya Dr. Sutomo. Pernah dengar Rajiman Widyodiningrat? pernah, Bu. Nah, itu juga lulusan sini. Itu pasti tahu dong, sering dengar nama rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ya. Itu juga orang tersebut lulusan dari Stovia ini. Ya, Tadi kan di tengah-tengah videonya tuh Bu, boleh? ada yang membuat 9 saya bahasa Muslim penasaran. di berbagai Ya. menggunakan Ini tuh apa sih Bu? Ini itu pelang penanda kalau itu sekolah.
sekolah Belanda. Kan setiap sekolah kan pasti ada papan namanya kan, biar orang-orang tahu kalau itu sekolah. Tapi ini berbahasa Belanda. Oh, seperti itu. Udah? Ada Ya, saya Bu. Kenapa? Kan awalnya sekolah ini bernama Sekolah Dokter Jawa. Kenapa kok diganti jadi Sekolah Stovia? Karena tadi ibu udah bilang ya kalau dokter Jawa itu kayaknya sempit banget, kayak cuma di Jawa, sedangkan wilayah jajahan Belanda itu kan luas sekali kan, hampir satu Indonesia. Jadi diubah. Dan juga waktu dokter Jawa itu cuma khusus vaksin kan. Nah kalau Stovia ini tadi ada dokter, bidan, farmasi, jadi lebih luas dan orang-orang luar Jawa pun boleh bersekolah. Untuk penugasannya apa di Jawa aja atau disebar ke seluruh Indonesia? Disebar. Kan tadi bisa dari luar Jawa juga kan? Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Oke, cukup ya tadi pertanyaan dari videonya. Jadi kalian udah nanya nih, berarti udah pada tahu semua dong jawabannya. Nah kalian bertiga buat bekerja sama, kalian catat semua tadi apa aja yang kalian ambil dari video, dari pertanyaan kalian, atau kalian pada bawa HP semua kan? Oh, Ya kalian searching. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. oh, sumpah kamu itu sekolah pendidikan hari ini kan yang begini. Stop ini. Bu, saya mau nanya. Ya. Ini saya dapat artikel Ibu tentang katanya gedung Stovia ini kegiatan pembelajarannya sempat berhenti pada tahun 1942. Itu kenapa ya Bu? Karena Stovia ini kan didirikan oleh Belanda. Tahun 1942 kan udah Jepang ya yang menduduki Indonesia ya. Jepang tidak ingin ada pengaruh Belanda di masanya, di masa kedudukannya. Maka dari itu semua yang berbau Belanda itu nggak diperbolehkan masa itu. Jadi Bu, selama pendudukan Jepang ini udah nggak ada sekolah Stovia lagi dong? Masih di stop sementara. Terima kasih. Sama-sama. Bu mau nanya, Ya. untuk gedung dari Sofianya ini memang dari awal dari berdirinya sekolah Jawa itu sampai sekarang berubah jadi UI. Kalau fakultas kedokteran UI itu memang itu terus bangunannya Bu atau
ada berpindah-pindah tempat kah? Kalau untuk wilayahnya itu tetap di Jakarta, tapi untuk gedungnya itu ada perpindahan karena kan ada kerusakan. Kan nggak mungkin lah bangunan zaman dulu yang dari tahun akhir abad 19 itu digunakan. Seperti itu. Nggak kenapa. Di Jakarta semua gedungnya. Sudahkah? Dikit lagi Bu. Oke. Semangat ya. Sudah selesai, Bu? Sudah selesai. Oke, karena sudah selesai, siapa nih yang mau jelasin dulu? Soal pemahamannya aja deh, sedapatnya aja tadi apa? Siapa duluan? Iya tadi deh Bu. Tapi dari tadi paling rajin tadi. Oke, coba tadi dapat apa aja? Jadi, sekolah kedokteran itu didirikan pada akhir abad 19, tahun 1902. Alasannya untuk menciptakan petugas vaksin karena saat itu terjadi wabah. Terus sempat berhenti juga kegiatannya pada tahun 1942, itu karena pendudukan Jepang. Tokoh yang terkenal dari lulusan tersebut ada Budi Utomo, Rajiman Widyodiningrat. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf Bu. Ya nggak apa-apa, wajar. Masih belajar. Rajiman Widyodiningrat. Terus baru sekolah kedokteran Jawa ini berganti nama menjadi Sofia. Udah. Sudah Bu. Oke, terima kasih Tri. Ada lagi yang mau menambahkan? Karena ya Bu. Kalau Tadi ya, kan Sofia itu School of Trading and Inland, yaitu lalu. Nah, itu ternyata nama bahasa Indonesianya tuh Sekolah Pendidikan Ahli Ilmu Kedokteran Pribumi. Jadi isinya tuh warga-warga pribumi. Jadi yang awalnya dari sekolah Jawa, itu khusus orang Jawa, diubahlah menjadi Sofia
dan itu khusus orang-orang pribumi, jadi boleh dari luar Jawa pun bisa ikut belajar di situ. Ya, seiring berkembangnya waktu, Sofia ini juga sudah berganti lagi menjadi Fakultas Ilmu Kedokteran I. Ya, benar sekali yang dibicarakan Fatima. Karena yang mau menambahkan? Enggak, Bu. Ya, oke. Jadi semua yang dibicarakan oleh teman kita Tri dan Fatima itu benar ya. Kalau Sofia ini mencetak para pemikir, karena waktu itu kan zaman Belanda kita belum, sebelumnya kita belum boleh sekolah ya karena orang pribumi. Tapi kelamaan orang Belanda itu juga butuh tenaga kita dalam hal pemikiran itu. Makanya didirikanlah sekolah Sofia ini. Karena tadi udah mencatat ya. Ibu mau ngasih soal, nah ya kalian kerjakan sekitar 10-15 menit ya. Ya, Bu. Karena tadi penjelasan teman-teman itu udah bagus banget, jadi ibu yakin kalian bisa. Ya Bu. 10-15 menit. Oke, dikerjakan ya. Jangan nyontek. Kan tadi udah bisa kan? Ya Bu. Kalau ada kesulitan bilang ya. Susah nggak? Susah, Bu. Kan tadi udah. Oh, belum ingat ya. Nanti belajar lagi di rumah ya. Kalau gitu baca-baca lagi bukunya.
Nggak apa-apa kok, ini nggak harus benar semua, cuma latihan aja. Kamu buat tugas. Belum. Aku baca dari sini, Bang. Bentar lagi Bu. Nggak usah buru-buru. Santai. Oke. Fatima udah. Yang lain? Dikit lagi, Bu. Oke. Nggak usah buru-buru. Santai. Dikit lagi. Sabar dong. Sudah Bu. Fatima sepertinya udah nggak sabar mau istirahat. Mau ke kantin. Satu lagi, Bu. Ya. Oke. Banyak sekali ya catatannya tadi ini. Ya, Bu. Masya Allah. Semoga menjadi orang yang sukses ya, Mbak. Amin. Kayak dari sana. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Ibu minta ya. Ini. Terima kasih. Iya, Bu. Nanti Ibu periksa di rumah. Minggu depan Ibu kasih tahu nilai latihannya ya. Iya Bu. Ingat-ingat. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang Sofia. Karena ini mau bentar lagi mau istirahat ya, mau habis jam mata pelajarannya. Ibu mau tanya dulu dong, kesimpulannya apa? Yang kalian tahu dari belajar Sofia hari ini apa? Jadi ya. Dengan adanya Sofia, sekolah Sofia, kita tuh punya tenaga medis asli pribumi. Terus itu karena siswa-siswanya pribumi, kita tuh jadi sadar kalau ternyata kita dijajah nggak enak gitu. Jadi kita mau berusaha untuk merdeka. Iya, iya benar. Ada lagi dari yang lain? Sudah diwakili. Oke. Fatima mau menambahkan? Tadi apa aja yang diketahui? Tadi yang diketahui awalnya tuh sekolah Jawa ya.
sekolah Jawa. Dokter Jawa. Dokter Dokter Jawa itu difungsikan untuk apa ya, relawan membantu vaksin gitu loh Bu. Terus berkembang lagi menjadi Sophia itu untuk sekolah kedokteran, untuk ilmu-ilmu yang kedokteran lebih lah, kayak kebidanan, farmasi gitu-gitu. Terus diupdate lagi menjadi Fakultas Kedokteran UI. Terus ada juga tokoh-tokohnya, jadi menjadi tokoh-tokoh tersebut menjadi pelopor, banyak yang menjadi pelopor yang terkenal gitu, kayak Dr. Sutomo, terus apa tadi tuh Widya Raji Mandiri. Jadi selain tokoh dua tadi yang disebutin, yang siapa? Raji Mandiri Ningrat sama Dr. Dr. Sutomo, pasti kalian pernah lah dengar nama rumah sakit itu Wahidin Sudirohusodo. Itu di Oh iya. Nah, itu termasuk lulusannya, dan salah satu yang membantu berdirinya pergerakan Budi Utomo. Sedangkan kalau Budi Utomo sendiri itu ketuanya Sutomo ya. Sama kalian pasti sering dengar Cipto Mangunkusumo. Sering Bu. Sering, Bu. Itu Terkenal juga banget, Bu. itu juga salah satu lulusan dari sekolah ini. Jadi alhamdulillah para pelajar kita pada zaman dulu tuh masih punya jiwa-jiwa kebangsaan. Jika tanpa mereka juga, tanpa darah muda untuk ingin bebas dari penjajah, kita nggak akan mencapai kemerdekaan seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Oke, karena ini materinya sekarang pergerakan nasional, untuk hari ini tentang Sophia, untuk minggu depan tentang itu ya, Sarekat Dagang Islam. Oh iya Bu. Dipelajari ya. Ya Bu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan mungkin? Terakhir Bu, mau nanya. Saya penasaran Bu, kan tadi di videonya tuh orangnya laki-laki semua kan, apa nggak ada yang perempuan Bu? Kan kalau untuk zaman dulu, perempuan itu kan kerjaannya cuma di rumah ya. Apa sih kalau istilahnya orang Jawa tuh mana, masak, ya seperti itulah. Pokoknya kerjanya tuh di rumah, full di rumah. Jadi kalau orang-orang ada di luar, orang perempuan ada di luar itu, apalagi berpendidikan, itu seperti tabu di masyarakat zaman dulu. Tahu pernah nonton Habibie Ainun 3 kan? Pernah Bu. Waktu itu Ibu Ainun sempat diremehkan karena masuk kedokteran. Jadi perempuan kayak masih dianggap nggak layak lah untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, karena ujung-ujungnya mereka bakalan melayani suami di dapur, beranak. Nah, udah ya. Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Belajar ya. Iya Bu. Baik, Bu. Aman. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama.